Jokowi itu palsu, hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Tompel, jangan ngarang kau. Kau aja yang biawak yang menyatakan itu palsu. Kau sendiri sama gerombolanmu, biawak kau. Menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, hampir seluruh rakyat. Kepala bapak kau digigit kecot, tahu kau Pel? Iya, kurasa kau lahirnya di pokok bambu nih. Kalau nggak di pokok bambu, di pokok pisang. Iya, hari-harinya di bawah asu. Makanya kayak gini lah kau. Palsuan ijazah saudara Joko Widodo. Tompel, jancuk, kurang ajar. Orang mana kamu, Pel, Tompel? Wow. Coba kamu DM ke saya samberin kamu. Bikin Waduh. gaduh aja kamu mulutnya itu ya. Mulut sudah busuk kayak itu, jelek lagi kamu tuh bikin gaduh di Republik ini. Nggak bisa. Gua pembasmi udah backup Jokowi. Tuh lawannya gua tuh, TPPU tuh. Siapin Ahmad Khojidudin kan? Udah suruh debat sama gua Ahmad Khojidudin. Siapin TV-nya. Itu kalau didiemin ngelunjak tuh anak. Lunjak itu pengacara lunjak. Pertanyaannya siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Bilang sama Roy, dia kan pernah bicara sama saya kan? Saya yang telepon dia atau dia yang telepon saya? Monggo, siapkan panggung, kumpulkan mereka, kasih ketemu saya, bicara coba. Wow. Mari kita main di panggung. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya kita tahu sendirilah pengacara Tompel ya semakin hari semakin dibenci netizen ataupun semakin dicaci maki oleh warga TikTok ya karena mulutnya sendiri ya kan. Ya kita tahu sendiri ya, Bang Tompel ini mengatakan seluruh rakyat Indonesia ingin tahu ya ijazah Pak Jokowi itu kayak gimana. Ya lu aja lah ya kan, kita sebagai pendukung Pak Jokowi sudah nggak peduli ya mau ijazah palsu kayak mau asli kayak terserah lah udah ya. Kita sudah percaya sama Pak Jokowi. Kalian-kalian aja lah yang tidak percaya. Ya meskipun Bareskrim Polri ya kan sudah mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, namun kalian masih tetap ngeyel, ngotot dan tidak percaya. Nah, di sini ada juga yang menarik ya kan guys ya. Bung Ngabalin ya kan membongkar ataupun bisa dibilang ya Bang Ngabalin ini mengatakan ada proyek besar di balik isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya kalian tahu sendirilah juga ya kan. Dari dulu mereka memang tidak henti-hentinya mereka ini, kelompok-kelompok mereka ini selalu menyerang Pak Jokowi. Dan ya Bang Ngabalin mengatakan ya ada orang lain di balik semua ini. Dan nanti Bang Ngabalin juga menantang Roy Suryo untuk debat ya, karena Bang Ngabalin ini ataupun Roy Suryo pernah menelpon Bang Ngabalin mengatakan sesuatu dan Bang Ngabalin ini akan membongkar semuanya. Waduh, mantap nih guys. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Jokowi itu palsu, hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Tompel, jangan ngarang kau. Kau aja yang biawak yang menyatakan itu palsu. Kau sendiri sama gerombolanmu, biawak kau. Kau lahir dari mana kau? Dari lubang pipitnya kau? Pengacara abal-abal kau. Pengacara FPI ya, kau pengacara abal-abal. Provokator. Tompel kau itu lurus. Ya, wah. Kami rakyat pemilih Jokowi 2 periode sampai Prabowo Gibran tetap mendukung, percaya. Masuk penjara lah kau ya. Gul kau gul. Tunggulah tanggalnya, mainnya. Polisi udah mengantongi kalian itu penghasut. Ya. Bikin onar di negara NKRI ini. Dari Sumatera. Yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, hampir seluruh rakyat. Kepala bapak kau digigit kecot, tahu kau Pel? Iya, kurasa kau lahirnya di pokok bambu nih. Kalau nggak di pokok bambu, di pokok pisang. Iya, hari-harinya di bawah asu. Makanya kayak gini lah kau. Kau bawa nama rakyat Indonesia. Siapa yang bilang? Kami rakyat Indonesia nggak ada, ya, nggak ada ikut-ikutan sama kalian tuh. Kau tuh oknum pengacara goblok kau, betul. Ya, ini buat admin TikTok, jangan diblok ini ya, jangan di take down akunnya ya.
Ya, video ini jangan di take down ya. Kalau di take down ku demo kalian, betul. Ini oknum pengacara banyak makan bangku sekolahan, sampai meja-mejanya pun dimakan, makanya koplak. Ya, kau gosok gigi kau kalau mau ngomong. Ya Pel, tahu kau? Bujangenam juga kau. Kau cari sendiri apa arti bujangenam. Ya, dalam bahasa Inggris apa bujangenam? Ya, kalau nggak tahu kau tanya mbokmu. Ya, dasar kau manusia air zaman kau. Bawa rakyat pula kau. Dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo. Tompel, jancuk, kurang ajar. Orang mana kamu, Pel, Tompel? Wow. Coba kamu DM ke saya samberin kamu. Bikin Waduh. gaduh aja kamu mulutnya itu ya. Mulut sudah busuk kayak tuh, jelek lagi kamu tuh bikin gaduh di Republik ini. Tolong Pak Prabowo, Pak Kapolri, cepet tangkep pengacara ini. Ini bikin gaduh aja nih. Seandainya saya tahu orang ini deket sama saya sobek-sobek mulutnya kamu, saya pakai celurit kamu, cuk. Waduh. Orang Madura kayak Kamu ini tidak guys. tahu ke adab kamu. Memang kamu dilahirkan suruh menghujat sama orang tuanya ya. Kamu ini mentang-mentang orang ditantang semua. Ayo ketemu saya kamu. Sobek-sobek mulutnya itu pakai celurit, cuk. Wow. Tanya ini bikin gaduh aja. Cepat Pak Kapolri tangkap. Nggak bisa. Gua pembasmi udah backup Jokowi. Itu lawannya gua tuh, TPPU tuh. Siapin Ahmad Kojiduddin kan? Udah suruh debat sama gua Ahmad Kojiduddin. Siapin TV-nya. Itu kalau didiemin ngelunjak tuh anak. Lunjak itu pengacara lunjak tuh. Iya, kalau didiemin. Ngadi-ngadi dia tuh sombong, kalau ngomong sombong banget. Jokowi, Prabowo. Tokai gua bilang lu anak baru kemarin nak lahir lu. Anjrit lu sama gua tuan gue Kojiduddin. Sama gua tuan gue ngomong Prabowo, Jokowi. Tokai lu. Sayang aja di media sosial, kalau enggak gue maki-maki sama gue. Jadi Soal jago Ahmad Kojiduddin. Jadi gimana nih ending kasus ijazahnya Jokowi nih, endingnya gimana nih? Jokowi udah di SP3 Oke. atas laporan si Roy Panci CS. Ya. Tinggal Roy Panci diperiksa penjara. Udah selesai. Udah itu aja endingnya, oke. Siapa bangku? Ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini larinya kira-kira ke situ. Yang pasti bahwa apapun yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak beliau-beliau ini punya mau. Itu baru benar. Di luar itu salah. Tidak percaya keterangan dari UGM. Bung Roy lulusan UGM, tapi tidak percaya institusinya sendiri. Tidak percaya, padahal itu keterangan dari UGM. Tidak percaya KPU yang sudah melakukan proses pemilihan umum. Tidak percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Barreskrim. Gawat ini. Negara ini tidak ada institusi yang berintegritas artinya kan. Nah itu yang kita ini kan, bahwa kami mendesak supaya ini segera diproses secara hukum. Tidak ada kriminalisasi di sini. Supaya kita segera mendapat kepastian hukum. Setelah itu, Bung Roy CS mau berproses lebih lanjut, mau bawa ini ke ranah mana, silahkan. Tapi setidaknya kita percaya pada institusi yang ada di negeri ini. Bilang sama Roy, dia kan pernah bicara sama saya kan? Saya yang telepon dia atau dia yang telepon saya? Siapa mereka ini sebetulnya? Nah, isu tentang ijazah palsu ini kan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Orang yang korupsi uang triliun rupiah, polisi begitu tangkap, jaksa begitu ambil semua peristiwa-peristiwa penting itu, seketika langsung hilang di ruang publik. Pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang terkait dengan pemalsuan data, penipuan, segala macam yang sedang ditangani oleh KPK hilang total. Rakyat tidak mendapatkan informasi itu lagi. Pertanyaannya siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian? Yang penuh hujatan dan caci maki. Apakah peneliti dengan cara begitu?
Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai. Dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam. Oh iya. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai. Tudingan Bang Ngabalin jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama, yang Abang maksud fix Roy Suryo, meskipun tadi Roy Suryo sudah bantah. Ada Rismon, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Berkali-kali hanya itu saja hitungan jarinya. Masa mereka cuma lakukan itu saja, kemudian sudah klarifikasi, Pak, kita kalau mau caleg, kalau ijazah kita diragukan oleh KPU, maka yang bisa melakukan klarifikasi itu adalah sekolah yang mengeluarkan ijazah kami. Sekarang Universitas Gadjah Mada telah melakukan klarifikasi, telah memberikan keterangan tentang posisi ijazah Jokowi. Masa sih belum lagi sih? Masa sih tidak diterima pernyataan itu? Masa sih UGM bukan institusi resmi? Kok kita tidak kapok-kapok, tidak bisa menyelesaikan perkara? Bangsa apa kita ini? Siapa Bang Ngabalin, kita sebentar. sebetulnya? Bang Ngabalin, Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa, mereka sama-sama UGM. Mereka dalam satu ikatan keagama. Tadi kami sudah konfirmasi ke Roy Suryo bahwa tudingan itu adalah palsu. Karena kami bergerak atas biaya sendiri, tidak ada yang menggerakkan kami sama sekali. Itu kata Roy Suryo di paket yang kami tampilkan tadi, Bang. Iya dong, kalau dia sesama UGM, kalau dia sesama alma mater. Kenapa sih orang tidak bangga punya alma mater melahirkan seorang alumni terbaik, memimpin Republik Indonesia 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi wali kota 2 periode. Luar biasa kan alumni UGM itu kan? Jadi apa yang kita mau bilang coba? Tanyakan semua flora dan fauna di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Tidak masuk akal langkah-langkah ini. Karena itulah saya bilang ini permainan panjang. Ini proyek besar ini bos. Tidak mungkin tidak punya biaya. Pasti menelan biaya yang sangat banyak. Siapa-siapa yang nongol di depan televisi, di layar kamera, ditulis semua itu. Saya tahu, saya mengerti. Karena saya ada di kantor staf presiden pada waktu itu. Saya berkomunikasi, mereka menelpon saya, mereka menceritakan masalah mereka kepada saya. Jangankan mereka yang sudah berhenti, ada yang saja masih menjabat sebagai duta besar, yang diangkat, diberikan kehormatan oleh Jokowi dalam pangkat dan jabatan. Masih juga otaknya tidak lurus-lurus. Tokoh, ilmuwan, punya latar belakang pendidikan. Lucu. Seperti orang tidak pernah punya peradaban, tidak punya latar belakang. Manusia seperti apa kamu orang itu? Tidak pernah punya rasa terima kasih. Bang Ngabalin, seorang pejabat gitu Bang loh. Ngabalin, supaya pernyataan Abang ini tidak terlalu liar dan tidak dianggap oleh fitnah oleh sejumlah pihak, yang maksudnya proyek besar ini yang menggerakkan siapa, Bang Ngabalin? Proyek besar, anggarannya juga sangat tinggi. Menurut Abang siapa ini? Yang menggerakkannya siapa, Bang? Bisa dilihat dengan gampang, bukan? Bisa dibaca dengan baik. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di TV One dan mudah-mudahan ini sedang disaksikan oleh orang banyak. Ancaman yang selalu dilakukan untuk menggerogoti harkat dan martabat seorang Joko Widodo yang pada waktu itu menjadi presiden harusnya sudah selesai, bukan? Tapi kalau sampai sekarang belum selesai, maka ada 2 tahap. Ancaman pertama datang dari luar negeri, ancaman yang kedua datang dari luar negeri, dioperasikan oleh semua jaringan-jaringan yang kira-kira mampu dan memiliki kapasitas untuk bisa menjatuhkan kewibawaan Presiden Joko Widodo. Itu tidak mampu. Kalau kemarin setelah Presiden Joko Widodo itu dia masih memimpin Republik Indonesia, harusnya ini Andro setelah berhenti jadi Presiden Republik Indonesia, selesai ini barang, Pak. Dan saya dengar dari Presiden Joko Widodo bahwa setelah beliau berhenti menjadi presiden itu kan harusnya sudah selesai. Ternyata mereka tidak siap lagi dengan situasi itu karena anaknya menjadi wakil presiden. Saya berkali-kali bilang, kan Anda juga tahu kan Andro,
bahwa mereka menyerang KPK, mereka menyerang pamannya yang ada di MK dan lain-lain. MK memutuskan satu keputusan untuk memenuhi persyaratan. Mereka tidak siap dengan keputusan Mahkamah Konstitusi habis-habisan. Mereka gebukin orang habis-habisan. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, mereka lagi menyebutkan Gibran itu sebagai anak haram. Keputusan mahkamah, pamankannya katanya. Baik, tapi kita tidak usah melebar. Bang Ngabalin, kita fokus saja ke soal ijazah. Anwar sendiri kan, Bang banyak Ngabalin, hakim. Bang Ngabalin selalu menyebutkan mereka dan mereka. Tapi kita tidak usah melebar, Bang. Kita fokus saja ke ijazah. Menurut Abang jadi tujuannya apa? Yang satu kan inginnya, kalau versinya Roy Suryo CS, inginnya ini dibuka seterang-terangnya dengan penelitian yang ilmiah, bahwa mereka sebagai akademisi. Nggak ada, bukan penelitian ilmiah itu, bukan akademisi kayak begitu. Saya ini guru besar, Andro. Saya tahu kalau cara bekerja ilmiah itu tidak begitu. Seorang peneliti tidak bekerja seperti begitu. Masa mereka mencaci maki, menghujat, mencederai, tiba-tiba lahir sebagai seorang pahlawan, sebagai peneliti. Peneliti apa dengan mulutmu kayak begitu? Menghujat dan mencaci maki orang, mencederai harkat dan martabat pribadinya. Luar biasa loh tingkat kesabaran seorang Pak Jokowi itu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai pada puncaknya. Kita tahu kan karakter orang Solo yang punya kewibawaan begitu luar biasa. Senyumnya manis, bertahun-tahun menunggu. Sampai pada harkat dan martabatnya, beliau merasa tertusuk. Beliau merasa sangat amat kecewa dan tersinggung. Sudah sampai pada puncaknya. Beliau datang sendiri sebagai seorang pribadi, mantan kepala negara, melaporkan, menenteng itu ijazahnya, melapor. Belum juga. Hei, apa yang salah dengan wajah dan perilaku kalian? Siapa melahirkan kamu orang? Kenapa begitu alak dan kelakuannya seperti begitu? Bukan peneliti itu. Dari awal-awal tidak begitu kelakuannya. Mereka menghujat, mencaci maki. Nggak ada cara kerja peneliti. Meneliti itu tenang, teduh orang bekerja. Gitu. Jadi dugaan Abang siapa, Bang? Orang-orang di balik ini siapa? Jadi menurut Bang Ngabalin, dalangnya siapa, Bang? Dalangnya siapa sesuai dengan judul kami, Bang? Menurut Abang, apakah ada seorang pemodal, walaupun sudah dibantah sama Roy Suryo tadi, mereka tidak bergerak atas nama orang lain? Iya, kalau Anda bergerak dengan teman-teman bukan atas nama orang lain, atas nama pribadi, setingkat itukah kebencianmu kepada Jokowi? Anda sendiri kan pernah bicara dengan saya kan tentang Jokowi, tentang status pangkat dan jabatan kan? Anda lupa, bilang sama Roy. Dia kan pernah bicara sama saya kan? Saya yang telepon dia atau dia yang telepon saya? Monggo, siapkan panggung, kumpulkan mereka, kasih ketemu saya, bicara coba. Baik, wow. Mari kita main di panggung. Luar biasa ya, di sini Ngabalin menantang Roy Suryo dan kawan-kawannya untuk ketemu sama Ngabalin, ya kan? Ya, di sini ingin membongkar mungkin ya, ada sesuatu yang pernah Roy Suryo katakan kepada Ngabalin juga ya kan? Ali Mukhtar Ngabalin ya kalau nggak salah ya kan namanya ya kan, guys. Nah, jadi mantap nih ya, semoga sajalah nanti Roy Suryo ketemu sama abang kita Ngabalin, biar kita lihat Roy Suryo dikuliti di depan banyak orang. Waduh, memang ya kata Ngabalin di sini. Ya, ada proyek besar di balik isu ijazah palsu ini ya, kemungkinan besar iya juga ya kan guys, karena tidak henti-hentinya ya mereka menyerang Pak Jokowi. Waduh, ya mungkin karena mereka masih anggap Pak Jokowi akan diam saja, nggak akan lapor sana, nggak akan bertindak gitu ya kan, seperti sewaktu Pak Jokowi menjadi presiden, tidak berbuat apa-apa meskipun dicaci maki ya, dihina-hina, dibajing tololkan ya kan oleh Rocky Gerung, tapi Pak Jokowi diam saja. Ya mungkin harapan mereka Pak Jokowi bakal diam juga, ternyata Pak Jokowi bertindak ya. Menyesal mereka. Oke guys, semoga sajalah nanti ya Bung Ngabalin yang membongkar ya siapa sih sebenarnya di balik ataupun dalang dari di balik penyebaran isu ijazah palsu ini, biar ketangkap semuanya. Oke guys, siapa yang setuju kalau Bang Ngabalin ketemu sama Bang Roy Suryo? Kita lihat ya gimana serunya nanti. Guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.